Mari kita bersatu dan doa. Bapa, terima kasih banyak, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di malam hari ini Tuhan selalu menjaga kami yang di malam hari ini yang tetap setia dan tetap haus akan firman-Mu Tuhan. Di malam hari ini kami datang dengan rendah hati, dengan mohon pengampunan kepadamu Bapa. Karena kami tidak tahu baik itu dosa yang kami lakukan, kami menyakiti, baik sengaja maupun tidak sengaja, tapi kami percaya kami adalah anak-anak-Mu yang sangat berdosa. Untuk itu kami datang memohon pengampunan, mengampunilah dosa kami Bapa, biarlah kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, malam hari ini kami akan membaca sebagian firman kebenaran-Mu, biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan menjadi terang bagi kami anak-anak-Mu, dan biarlah kami boleh mendapatkan berkat kasih karunia daripadamu Bapa, dan firman Tuhan ini kami boleh menabur kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan, anak-anak yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah mata hati mereka terbuka dan mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, kami berdoa di malam hari ini, yang mana saudara-saudara kami yang kami sakiti, baik secara langsung dan tidak secara langsung, Tuhan, kami percaya di malam hari ini Tuhan akan mempersatukan kami. Biarlah ada rasa marah, iri hati, dengki, kami putuskan dalam nama Yesus. Biarlah kami sesama anak Kristen kami saling mengampuni. Kami yakin dan percaya Engkau berfirman di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan, Engkaulah sang juru selamat, telah menggenapinya. Dan kami percaya Engkau mengajar kami dalam Yohanes 13 ayat 34 untuk saling kasih mengasihi, karena Allah adalah kasih. Bapa, kami berdoa anak-anak Tuhan yang di malam hari ini mengalami pergumulan, sakit, penyakit, dalam nama Yesus dengan kuasa kuasa Roh Kudus. Bapa, angkat penyakit mereka. Dengan iman mereka, kami percaya dengan darah Yesus mereka telah sembuh. Bapa, hamba-Mu berdoa di malam hari ini buat anak-anak terkasih yang mengalami pergumulan, permasalahan dalam rumah tangga, dalam kehidupan hari-hari. Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Melawat mereka, biarlah mereka penuh dengan kasih, sukacita, kedamaian, hati yang keras Engkau hancurkan. Biarlah mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mereka hidup dengan penuh kasih, saling mencintai. Kami percaya di malam hari ini suami istri di ujung perceraian, Tuhan turut bekerja dalam keluarga mereka. Biarlah mereka penuh dengan damai sejahtera. Anak-anak mereka yang mengalami gangguan mental, Tuhan Yesus hiburkan mereka. Bapak, kami berdoa di malam hari ini buat anak-anak Tuhan yang mana selalu membantu dalam tim Solat BEM 2. Baik hamba-Mu, Kau berkati keluarga, istri, anak-anak. Tuhan berkati pagarbungan kami dengan malaikat-Mu yang kudus. Saya percaya dalam nama Yesus Engkau selalu memberkati hamba-Mu. Kau juga berkati Pak Lobo beserta keluarga, Pak Didara beserta keluarga, Pak Mordekai beserta keluarga dan usaha mereka. Tuhan Yesus berkati. Bapak juga berkati Pak Bambang, Pak Leo, Pak Budiman, Pak Diki Sembiring, Pak Marban, Ibu Abre, Ibu Sofiatul, Ibu Watimena. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan. Lebih Bapak Sibarani, Ibu Budi Hartenisi, Pak Ian Tobing, Ibu Elita, Ibu Ika, Ibu Sylvia, Pak Santoso, siapapun anak-anak Tuhan di malam hari ini yang sudah membantu dalam pelayanan kami Solat BEM 2, Tuhan Yesus memberkati tangan-tangan mereka yang mana sesuai dengan talenta, kelebihan yang Tuhan titipkan kepada kami. Biarlah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan Tuhan ganti berlipat-lipat kali pemberian kasih dari anak-anak Tuhan yang membantu pelayanan kami hamba Tuhan dalam tim Solat BEM 2, hamba-Mu Pak Slamet Riyadi, Pak Den Kasing, Pak Yusuf, Pak Bambang, dan hamba-Mu
sendiri. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu, yang tetap setia membantu dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan. Baik yang secara live maupun tidak secara live, Tuhan Yesus berkati di seluruh Indonesia sampai di seluruh dunia. Tuhan Yesus berkati yang ada di Belanda, Tuhan Yesus berkati di benua Amerika, Tuhan Yesus memberkati di benua Australia, Tuhan Yesus berkati, dan di benua Asia, di Afrika, Tuhan Yesus memberkati, dan benua Eropa. Bapa, kami percaya di malam hari ini Tuhan selalu ada, yang mana Tuhan memberikan kami, baik pekerjaan kami sebagai TNI Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, dokter, suster bidan, guru, petani nelayan, tukang parkir, ojek, supir taksi. Apapun pekerjaan kami yang paling terendah, Tuhan selalu menjaga dan memberkati kami dalam keluarga kami dan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Bapak. Berkati siaran kami, channel kami. Dari awal sudah mulai gangguan, tapi saya percaya Tuhan akan lancarkan segala pemberitaan Injil ini. Biarlah tersampaikan kepada anak-anak Tuhan yang ingin mendengarkan dan haus akan firman Tuhan. Berkati signal, berkati peralatan yang kami pakai, teknisi, Tuhan Yesus berkati. Biarlah kami berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan, amin. Oke, saudara-saudara terkasih, malam hari ini saya akan membawa, kita baca sama-sama ya. Baik, saya mau tanya informasi dulu ya, anak-anak Tuhan. Signalnya sudah bagus ya, signalnya. Sudah bagus ya, puji Tuhan, benar-benar bagus ya. Baik, malam hari ini saya akan membawa judul ya, kita khotbah malam hari ini dari Amsal, dari Mazmur ya. Oke. Mazmur 97 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 97 ayat yang ke-11. Bapak mengambil judul contoh, ya, cinta yang tulus pasti bahagia. Cinta yang tulus pasti bahagia. Ini dikhususkan untuk khusus ya, untuk anak-anak Tuhan yang kemarin jomblo. Siapa tahu sekarang sudah mau kawin, lagi pacaran, supaya bagaimana mereka memang betul-betul mencari pasangan yang oke. Nah, yang pertama, anak-anak Tuhan jangan terjebak dengan cinta yang semu. Biasanya karena sering ketemu, orang kalau jatuh cinta kan karena sering ketemu dalam pergaulan atau perkumpulan, pasti jatuh cinta. Kalau dia lihat ceweknya, cowoknya, pergaulan ya. Yang penting jangan jatuh cinta saling sejenis ya. Jangan ya, itu dilarang. Atau cinta karena saling teman lama-lama TTM. Teman tapi mesra ya. TTM, teman tapi mesra. Atau dalam gereja bisa saja berteman tiba-tiba pacaran. Tapi lihat dulu situasinya ya. Pacaran boleh, tapi nanti kita harus saling mempelajari ya. Seperti malam hari ini, cinta nafsu apa cinta kasih? Nanti sebentar ya. Nanti Pak Bom jelaskan. Jangan terjebak dalam cinta yang cepat datang lalu pergi. Anak-anak Tuhan jangan cepat ya. Jangan terjebak dalam cinta yang cepat datang. Jangan terjebak dalam cinta yang cepat datang lalu pergi. Banyak yang mempercayai bahwa kita bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Betul toh? Banyak orang yang cepat, aduh jatuh cinta cepat sekali. Jatuh cinta. Lagu-lagu dunia itu ya. Nah,
Yang kita bicara malam hari ini adalah cinta yang tulus pasti bahagia. Yang bagaimana? Berarti cinta yang murni itu pasti teruji. Amin, saudara-saudara. Ya toh, kalau cinta yang murni itu pasti teruji. Dan Pak Bobo mengingatkan bahwa jangan cepat kita menilai orang dari penampilan, ya. Kalau kita belum kenal aslinya. Jangan kita menilai orang dari penampilan. Kalau kita belum kenal aslinya, pasti ujung-ujungnya itu kecewa. Ya, kalau kita sudah menikah lihat dari penampilan, cepat-cepat kawin, ya. Kita pacaran dulu, kita bisa saling mempelajari. Jangan nikah karena usia, ya. Ini untuk anak muda, khususnya perempuan. Jangan kawin sama laki-laki yang karena usia, kemudian jangan nikah juga karena harta. Jangan nikah juga karena terpaksa. Ya. Terpaksa ya, apalagi dia lihat luarnya karena orang itu dia mungkin orang hebat ya. Atau mungkin karena dia ada punya orang tua punya utang. Jangan ya ada orang tua yang berutang baru anaknya dikasih kayak macam jodoh Siti Nurbaya begitu ya, jangan ya. Nah, kemudian jangan cepat menilai orang dari penampilan kalau kita belum kenal aslinya. Dalam arti begini, jangan kita mengenal orang kalau kita belum kenal aslinya. Oh dia begini, begini, begini. Sudah, kita jatuh cinta aja. Jangan ya, jangan lihat tampangnya. Anda tidak tahu dia kerja di mana, ya. Orangnya bagaimana pribadinya. Jangan cepat jatuh cinta. Kita boleh senang, tertarik sebagai perempuan ya kepada laki-laki atau laki-laki kepada perempuan ya. Kita lihat dalam Amsal 26. Sama-sama baca Amsal 26. Amsal 26 ayat yang ke-25. Okay. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Nah, yang dimaksudkan firman Tuhan di sini, kalau ia ramah, mau laki-laki, perempuan kaya, kalau ia ramah, janganlah percaya padanya. Karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Kita harus memang mengenal seseorang, kita saling mempelajari. Kalau memang jodoh, ya itu Tuhan pasti kasih kita pilihan. Dan maksudnya begini, ada orang itu, saya tidak bilang laki-laki mau perempuan, yang sama saja. Ada orang tuh yang mulutnya itu manis sekali. Dia berbujukan manis sekali tuh. Berbicara manis, apalagi kalau laki-laki tukang gombal lah. Gombal kata-kata mutiara. Biasanya perempuan cepat sekali, perempuan tuh apa namanya? Aduh kayak macam apa ya? Teriming-iming, kamu melayang-layang ya. Laki-laki kalau tukang gombal, pintar ya. Dan banyak perempuan kalau sudah digombal pasti jatuh cinta. Cinta buta, apalagi zaman-zaman anak sekarang ya. Apalagi yang laki-laki yang suka memuji-memuji perempuan. Aduh say, kamu begitu cantik. Kayak si Andre Taulani ya, punya kata-kata gombal yang mungkin dia ambil dari situ. Apa? Aduh wajahmu bulat bagaikan bulan. Wajahmu terang bagai cahaya bulan. Tak tahu ya Pak Bom tidak tahu bahasa-bahasa begitu ya. Banyak laki-laki kan pintar gombal. Biasanya ketika laki-laki begitu kan dia menjakan seorang perempuan punya telinga. Ya toh kan perempuan kalau punya telinga kan dimanja-manjakan kan dia senang gitu. Ya toh? Nah, perhatikan anak-anak Tuhan. Tapi tadi kita sudah buka bersama-sama bahwa firman Tuhan katakan jangan percaya kalau dia ramah. Ramahnya bagaimana? Ya, jangan kita percaya dulu ya. Atau jangan kita cepat percaya, kita harus menalami dulu pacaran atau kita lihat kelakuannya bagaimana. Jangan percaya kepada orang yang bermulut manis, karena beberapa dari mereka hanya manis di bibir. Manis di bibir saja. Ya. Banyak nanti kekecewaan bilang, aduh laki-laki ini pacaran putus, manis di bibir saja. Kita ini hanya bisa yakin bahwa apakah cinta itu kalau teruji. Ya, saya sampaikan, cinta yang murni itu teruji. Kalau cinta itu teruji lewat waktu dan jalan
Orang bilang kerikil-kerikil tajam. Ya, cinta itu yang murni, yang teruji itu biasanya saling memahami, biasanya ada pertengkaran melalui kerikil-kerikil batu tajam. Ada judul film ya, tahun 80-an. Dan kalau kita berpacaran itu harus hati-hati. Karena banyak cinta zaman sekarang ini cinta nafsu ya. Ya, banyak cinta nafsu. Anak-anak zaman sekarang ini hati-hati. Mereka ini bahaya. Minta maaf. Kadang ada kata-kata semboyan yang kurang pantas untuk anak-anak muda. Untuk itu malam hari ini kita tegur dengan firman Tuhan. Kadang saya berpikir bahwa anak-anak Tuhan ini biasanya memang dia benar-benar rasa jatuh cinta. Tapi sebenarnya mungkin cuma suka-suka biasa saja, tapi tidak benar-benar jatuh cinta. Ya, contohnya begini. Saya mencintai dia, setelah saya sudah lampiaskan nafsu, terus saya tidak mencintai dia. Paham ya saudara-saudara ya? Kadang perempuan dan laki-laki pacaran, karena bukan cinta yang murni. Ya, mereka hanya pasangan ini, laki-laki ini cari hanya nafsu saja, atau perempuan ini, tapi kebanyakan laki-laki nafsu, hanya memanfaatkan perempuan ini. Ya, hati-hati ya. Jadi jangan perempuan-perempuan kalau pacaran, zaman sekarang kan teknologi. Kalau kami dulu hanya telepon masuk pakai uang logam di telepon umum. Ya kami ini, saya punya zaman yang kami ini sudah umur 40 tahun ke atas ya, yang sudah masuk 50 itu mengalami 3 zaman. Ya, telepon dengan uang logam, terus dengan kartu, sekarang yang internet ini sekarang ya. Nah, jadi anak-anak Tuhan, jangan sampai anak-anak Tuhan pacaran, khususnya perempuan saya ingatkan, kalau laki-laki pacaran dengan Anda terus ditanya begini, itu tidak sopan ya. Saya ingatkan, biasanya laki-laki berkata begini, ini hati-hati ya, cinta nafsu dan cinta kurang ajar. Aduh sayang, aku cinta kamu. Saya mau bobo, tolong lihat dulu, kamu pakai baju dalam apa, warna apa. Nah, contoh BA, kalau sudah bicara masalah-masalah jorok, hati-hati ya, itu kurang ajar. Tinggalkan laki-laki itu. Ya, terus kalau perempuan, tanya tentang, aduh kamu pakai mobil apa, itu materialistis, tinggalkan saja. Berarti bukan jodoh Anda. Ini Pak Bung ingatkan. Ya, terus tanya-tanya masalah tinggal, masalah uang, masalah apa. Kalau pekerjaan wajar, nggak apa-apa. Karena perempuan ingin mengetahui Anda mapan atau tidak apa-apa. Harus jujur ya, jangan bermulut manis. Karena kalau kita mau lihat dalam, bentar ya. Ya, bentar ya. Memang ini Pak Bobong khotbahnya malam hari ini memang agak terlambat ya disusunnya. Tentang ini, kita sama-sama buka di dalam 2 Samuel 13 ya, ayat 1 tentang percintaan, tentang saudara ya, saudara kandung ya. Satu bapak tapi lain mama ya. Itu Raja Daud punya anak ya. Kita lihat dalam 2 Samuel. Nah ini ya. Mudah-mudahan tidak ada percintaan saudara ya. Tapi ini contohnya percintaan nafsu ya. 2 Samuel 13. Mungkin anak Tuhan yang mungkin ada yang baru dengar ya. Kita baca 1 dan 2 ya. Amnon dan Tamar. Ya. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik. Namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar. Saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan. Dan menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Saudara-saudara yang terkasih, itu yang saya bilang sampai zaman dulu saja ada, zaman sekarang juga ada. Cinta itu buta. Dan cinta ada cinta nafsu. Ya ini zaman dulu. Raja Daud punya anak, itu saling jatuh cinta. Ya, tentang Amnon dan Tamar. Dan di sini dikatakan bahwa kita lihat ya, anak-anak Tuhan mungkin bukan baru baca ya. Kalau kita lihat bahwa di sini Amnon katakan di ayat 2 ya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar. Padahal saudara perempuannya nih, cuma lain mama.
Saudaranya itu sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Nah, Amnon ini dia melihat saudaranya ini kalau tidak perawan pasti dia langsung gauli. Karena dia bertanya-bertanya bagaimana cara ini, terpaksa karena nafsu dia bergaul, dia berhubungan dengan adiknya. Nah, setelah dia bergaul dengan adiknya, itu kan bukan cinta. Setelah dia bergaul dengan adiknya, dia menggumuli adiknya, dia tinggalkan adiknya, dia kayak macam habis manis sepah dibuang, kata pepatah. Ini hati-hati ya, ini zaman dulu aja, zaman sekarang lebih parah ini. Anak-anak zaman sekarang, cinta nafsu, apalagi laki-laki, hari ini yang laki-laki yang kurang ajar, rubah sifat Anda. Sayangilah perempuan. Jangan Anda tempat bikin kayak tempat lain bercocok tanam. Perempuan itu untuk dikasihani, disayang, dielus, dibelai, dicintai, bukan dicocok tanam. Jangan seperti ini ya, kita ayat yang 15, kita perhatikan ayat 15 ya. Laki-laki harus jangan jatuh cinta sembarang ya, jangan Anda bikin ulah-ulah kepada anak perempuan. Perempuan juga jangan bakatal. Nah, perhatikan di sini. Ini Amnon loh, setelah dia berhubungan sama adiknya, nah lihat, kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Seorang wanita yang di malam hari ini yang pernah demikian, Pak Bobo minta maaf karena ini firman Tuhan. Saya ingatkan untuk anak perempuan, berhati-hatilah. Bergaul sama laki-laki jangan serahkan permatamu. Meja pelaminan disahkan oleh dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, baru Anda boleh berhubungan. Ingat ya, kalau yang sudah terlambat, Pak Bobo sudah tahu bicara apa lagi. Tapi kalau khusus anak-anak perempuan yang masih menjaga mutiaramu, tolong jangan serahkan kepada laki-laki hidung belang. Dan laki-laki hidung belang, saya sampaikan sama Anda, hari ini Anda tidak bertobat, Anda masuk neraka. Ya, saya vonis. Itu firman Tuhan Anda katakan. Ya, umatku binasa. Ya, coba buka. Lihat di mana? Kita Hosea 4 ayat 6 ya. Dan anak-anak Tuhan, saya mau sampaikan bahwa anak-anak perempuan jangan sampai berbuat hal menyerahkan Anda punya permata kepada orang-orang laki-laki yang tidak bertanggung jawab atau modus. Ya, itu orang bilang modus ya, berjaga-jaga. Khususnya yang kemarin orang-orang jomblo kalau mau kawin lihat-lihat dulu laki-laki pacaran ya. Ingat kasih itu, ingat ya, namanya kasih, mencintai, tulus, murni. Dia tidak berbuat jahat. Dia tidak ada nafsu karena dia cinta tulus. Seperti dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang kelima. Suami membawa istri cuma satu, bukan kawin dua, kawin tiga. Itu nafsu namanya. Ya. Karena setelah Amnon, dia menggauli adiknya, habis itu suruh pergi keluar, ini kau. Itu kan berarti cinta nafsu, dia cuma mau manisnya saja. Habis manis, sempat dibuang. Nah, kalau memang kita mengasihi seseorang, kita akan menjaga dia, betul nggak? Kalau kita mengasihi orang, kita pasti menjaga dia, jaga. Apalagi laki-laki paling cemburu kalau perempuan, udah dia kerja atau ada di mana, mau lu kah begitu kah? Oh, terus laki-laki dijaga. Dia tunggu nih, pulang jam 8 malam, dia sudah jam 7 dia sudah santai. Apalagi orang-orang, minta maaf ya, kalau ada yang perokok, hilangkan rokok itu. Dia dulu santai. Sampai pacar mana ya, tunggu dia. So jemput dan motor itu. Tiba-tiba di jalan laki-laki, padahal teman kerja, cemburu. Ingat, cemburu memang perlu. Tapi kalau sudah cemburu terlalu, hati-hati. Kalau orang yang jatuh cinta yang serius, ya, kalau orang yang jatuh cinta dengan serius, mereka itu akan sabar. Betul enggak anak-anak perempuan, anak-anak cewek-cewek khusus. Apalagi Anda jangan pacaran sama orang yang lain agama. Boleh, tapi Anda lihat dulu. Tapi usahakan yang satu iman. Ya. Kemudian anak-anak Tuhan, Pak Bobo mengingatkan bahwa kalau cinta yang serius, yang tulus, murni, ya, itu biasanya itu dia menunggu, sabar. Dia tidak buru-buru, tidak berhubungan. Ya. Kalau ciplok-ciplok, dia jamaah,
Oh, dia jawab, dia meraba. Ya jangan ya. Aduh, hati-hati ya. Dia suruh raba turun dari atas, turun ke tengah, ke bawah dan selesai. Ya. Langsung bilang teruskan, aduh jangan. Aduh bahaya, bahaya, bahaya. Zaman-zaman sekarang bahaya ya. Laki-laki itu tangan terlalu liar kayak ular ya. Karena pengaruh vele. Ya. Jadi kalau kita cinta yang murni itu tumbuh dengan waktu, mungkin berpisah karena pekerjaan, ya, itu cinta yang teruji, cinta yang murni. Cinta yang murni itu kita tahu, kita pasti tahu kekurangannya. Kalau kita memang betul-betul cinta antara dua pasangan, dua sejoli, itu pasti pasti dia tahu kekurangannya, tapi bisa juga menerima. Ingat ya, cinta yang murni, yang tulus, dia tahu kekurangan satu sama lain, tapi dia bisa menerima kekurangan dari salah satu pasangan itu. Ya istilahnya begini, dia benci. Ingat ya, orang yang bisa jatuh cinta, biasanya dia benci. Ah, saya benci kamu begini. Tapi benci-benci nanti kalau tidak diganggu dia rindu ya. Biasanya toh perempuan benci, benci, benci tapi rindu toh. Hmm. Biasanya perempuan begitu ya, perempuan kalau bilang, ah saya benci. Ingat ya kalau kita pacaran, pacaran itu istilahnya anak-anak muda sekarang bilang apa kalau pacaran ya? Oh PDKT, PDKT, pendekatan ya. Nah PDKT. Jadi kalau anak-anak Tuhan kalau selama pacaran atau PDKT, PDKT mata Anda buka lebar-lebar. Baik laki-laki maupun perempuan, tapi khususnya perempuan. Karena perempuan itu jarang kurang ajar. Paling kurang ajar 99% itu laki-laki. Minta maaf ya, Pak Bobo bongkar saja. Mau marah? Marah sudah. Ya ini firman Tuhan yang saya sampaikan ya. Jadi banyak anak-anak Tuhan yang banyak terjerumus dalam dosa. Karena kurang pemahaman firman Tuhan. Banyak. Jadi kita harus buka mata lebar-lebar, kita harus mengerti siapa orang yang kita mau pacari atau mau berhubungan. Baik buruknya kita harus lihat dan bertanya pada diri kita. Apakah kita bisa terima dia, kita jatuh cinta, karena wajahnya, karena apa, jangan ya. Lihat dari hati, sifatnya, tingkah laku. Sadari bahwa yang perempuan, pasti laki-laki begini. Ah, perempuan ini, dia dia tidak bisa masak. Banyak laki-laki yang punya pilihan ya, perempuan ini tidak bisa masak, atau perempuan ini dia suka marah, cerewet, menurut Carlota, atau tukang boros ya. Kalau kita ajak pacaran, ya orang bilang cewek materialistis ya. Laki-laki usahakan yang anak-anak Tuhan. Kalau Anda bisa sadarkan dia, sadarkan. Kalau tidak bisa tinggalkan, berarti bukan jodoh Anda. Jangan lihat karena dia cantik, terus bahenol. Laki-laki jatuh cinta. Itu rambut saya dulu begini. Aduh sorry ya. Jadi mungkin baru kita bisa lihat perempuan itu kalau kita datang ke rumahnya. Contoh ya, ini laki-laki atau perempuan. Contoh laki-laki Anda datang ke rumahnya, janji pergi, mau pergi nonton. Contoh, nah, malam minggu kita pergi ke bioskop. Ah, contoh pergi bioskop, datang perempuan sebuah telepon contoh jam berapa, perempuan datang jatuh cinta toh. Datang sudah datang ke DP apa laki-laki yang datang ke perempuan punya rumah jemput. Tapi begini perempuan belum mandi. Perempuan pangkotor tanpa mandi, lebih baik tinggal aja perempuan begitu. Atau sejanji toh telat waktu. Terus kemudian atau laki-laki, ya perempuan datang lagi ke rumah. Terus laki-lakinya belum mandi. Aduh itu sudah laki-laki. Atau sudah laki-laki bilang, ah sudah, langsung saja kita pergi saja, tidak mandi. Kan bau. Pergi ke mau pergi nonton, mau santai pacaran baru gak mandi. Itu berarti laki-laki terlalu mandi. Hati-hati. Itu berarti laki-laki malas merawat dirinya, ya. Berarti berantakan atau apa. Itu tanda tanya, ya. Meskipun mulutnya manis. Dan sebaiknya wanita itu melihat pria kalau yang dia cintai atau dia suka, apakah laki-laki itu orangnya bagaimana? Baik hati atau dia tukang cuek-cuek. Kalau Anda contoh ya, Anda nonton di bioskop, terus dia tukang rese, ya, dia tinggal ngomel saja, ngomel. Ya itu suatu kepribadian yang sangat jelek. Atau mungkin dia tidak tahu mandi, ya tadi Pak Bobo bilang ya, dia nonton di bioskop atau di jalan kemana, berarti tidak suka mandi atau tidak suka sikat gigi, ya, ya. Terus laki-lakinya tuh pelit atau ribet atau pokoknya malas, pokoknya laki-laki yang
Pak Bobom ingatkan, jangan anak-anak cewek, perempuan yang jomblo mau cari laki-laki ya yang suka ringan tangan. Kalau ada laki-laki yang Anda pacaran, mulai dari pacaran sudah ringan tangan. Pergi Jo, tinggalkan Pak dia. Bahaya. Biar dia punya mulut manis, dia punya kekayaan. Anda kan mau nikah cari kebahagiaan, bukan cari harta. Oh? Terus laki-laki yang malam hari ini Pak Bom sampaikan, tinggalkan tangan Anda yang suka pukul perempuan. Karena tukang pukul, Tuhan Yesus bilang apa? Kau kukasihi, kau kutegur, dan kau kuhajar. Ingat pesan Pak Bobom, jangan ada laki-laki yang pukul perempuan, Anda pacaran, tinggalkan dia. Pergi Jo. Biarkanlah dia. Jodoh banyak ya, Tuhan sudah siapkan jodoh. Jangan laki-laki banyak, laki-laki banyak ya. Ingat. Dan laki-laki juga perempuan banyak ya. Sama-sama banyak. Kita harus melihat baik-baik apakah calon pasangan kita ini dia ini orang yang cocok untuk kita atau tidak. Ya. Jangan sampai kita menyesal di suatu hari kemudian. Setelah nikah, aduh kalau saya tahu saya tidak akan kawin dan kau. Aduh. Jangan ya. Cinta yang tulus itu bukan melihat perempuan itu masih suci atau tidak. Cinta itu hati, bukan karena nafsu. Ya, bukan karena ini kadang ya, anak-anak perempuan jangan kawin sama orang yang karena dia faktor usia terus dia bilang, ayo mari kita kawin cepat-cepat yuk, kita kawin. Kenapa? Karena saya ingin butuh turunan. Terus Anda kawin. Tiba-tiba begini Tuhan tidak kasih Anda turunan, langsung Anda disepak. Hancur nggak kehidupan Anda? Jadi jangan ya, jangan cari laki-laki yang bilang karena cari keturunan, ya. Jangan kita salah-salah melangkah. Cinta itu tidak buta. Cinta yang murni itu dewasa, anak-anak Tuhan ya. Cinta itu tidak buta, dengar firman Tuhan, cinta itu tidak buta. Cinta yang murni itu dewasa. Sebentar Pak Bob kasih ayatnya ya. Kita mengerti bahwa pada kekurangan pasangan kita masing-masing. Kalau kita saling mencintai, pasti kita saling bisa menerima. Kalau namanya kita pasangan cinta yang murni, cinta yang penuh dengan kasih sayang. Pasti kita tuh saling melihat kekurangan kita satu dengan yang lain. Jangan sampai kita sudah pacaran buta begitu, cinta buta tiba-tiba menyesal pada waktu kita setelah kita menikah ya. Karena pada waktu kita PDKT itu, kita harus bisa mengenal pasangan kita itu dengan baik. Harus kita mengenal sebelum menikah. Ya. Kemudian, pada waktu kita pacaran juga itu, kita harus sadar, saling sadar ya. Halo, bukan begitu. Maksudnya kita saling introspeksi diri, sadar akan kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Ya, itu harus saling mengerti. Jadi kita harus jadi tahu apa ya. Kita harus saling belajar sama-sama, belajar ya. Ya. Kita harus saling belajar apa yang kita mau. Kemudian apa yang kita rencanakan. Dari pacaran itu kita sudah bicara, merencanakan sesuatu yang kan membangun rumah tangga itu kan dari pondasi. Harus ada perencanaan dulu kan? Membangun rumah tangga kan pondasi. Kalau di bangunan itu kan ada perencanaan, kan? Perencanaan dulu. Jadi kita harus merencanakan segala sesuatu yang baik kepada waktu pacaran itu. Supaya isi hati, kan berbeda pendapat biasanya ada. Tapi kalau ini tidak ketemu, jangan langsung marah. Kira-kira gimana saya? Kira-kira gimana? Ya, begitu ya. Kalau Pak Bomom dulu lucu. Ini Pak Bom bongkar saja. Kalau dulu Pak Bomom itu pacaran sama itu pertama kali kita bicarakan kalau kita nikah apa yang kita beli pertama. Jujur ya, kalau Pak Bomom dan istri, pertama yang kita beli itu adalah alat-alat dapur. Itu pertama sekali. Tidak beli baju, tidak beli apa, tidak. Jadi kami punya hasil sama-sama suami istri ya. Kami punya penghasilan, langsung kami beli piring, kompor, wajan, sendok. Itu kami beli pertama. Itu alat dapur yang kami pikirkan waktu kami pacaran dan jadi istri saya setuju dan saya juga setuju. Jadi kita harus tahu
Orang yang kita pacaran itu kita harus tahu aslinya orang itu bagaimana. Sifat aslinya. Kita harus mengenal asli orang ini bagaimana. Ya, kita harus mengerti. Oke, kita lihat Amsal 4 ayat. Amsal, ya. Amsal, ya. Amsal 4 ayat yang ke-23. Oke, demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke? Jadi anak-anak Tuhan, di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kalau kita melakukan hubungan, sebelum kita masuk dalam rumah tangga, jagalah hati dan dengan segala kewaspadaan. Hati-hati, jangan sampai kita udah nikah, kita melakukan hal, ada kata-kata lain keluar, itu yang sehingga ada perceraian. Jadi harus supaya hidup Anda, cinta Anda penuh dengan cinta damai, ya, dengan kasih sayang, ya, cinta yang tulus, pasti bahagia. Nah, jadi kalau kita melihat percintaan dalam pasangan laki-laki dan perempuan, yang dikatakan masuk bahwa di atas segalanya itu adalah jagalah hati. Karena itu adalah mata air kehidupan. Jadi kalau hati ini, kita manusia punya hati itu, meskipun bicara tentang Tuhan juga, kalau kita bicara sama orang masalah hati itu kan masalah air kehidupan, betul nggak? Kalau kita berbicara orang lihat hati kita, hati ini dia bisa, ya. Kalau kita punya hati baik, pasti orang suka, orang sayang. Karena perbuatan kita, hati kita apalagi, itu mata air kehidupan. Yo toh, anak-anak Tuhan katakan amin. Bagaimana kita bisa mengenal hati orang? Nah ini, Pak Bomom ada ayat firman Tuhannya. Coba kita baca ya. Kita mengenal hati Tuhan ya. Bagaimana kita bisa mengenal hati orang? Dalam firman Tuhan katakan, kita baca dalam Matius. Ya. Kita buka dalam Matius 12. Ayat yang ke-33. Nah, kita baca baik-baik kan Tuhan ya. Nah. Oke, Pak Bung kasih tanda dulu. Oke. Firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana kalau kita mengenal hati orang? Ya, ini anak-anak, khususnya pasangan yang baru mau menikah ya, atau pacaran ya, anak-anak muda ya. Kalau orang tua juga yang sudah mungkin pasangannya udah berpisah, udah meninggal ya. Kalau bercerai, Pak Bum tidak izinkan. Kalau yang sudah maut, yang sudah pisahkan terus mau cari jodoh, siapa tahu kalau anak-anak setuju atau Anda mungkin bagaimana, pokoknya mau kawin ya, harus lihat ini ya, belajar ya. Kita baca sama-sama bagaimana kita bisa mengenal hati orang. Oke. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendarahannya. Yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendarahannya yang jahat. Demikian firman Tuhan. Jadi kita maupun perbuatan atau pekerjaan di kantor ataupun percintaan, perempuan harus bisa menilai laki-laki, laki-laki harus bisa menilai perempuan. Jadi kalau pacaran bisa melihat dari buah perbuatannya. Apalagi laki-laki yang tukang pukul, aduh itu Pak Bung paling tersuka itu. Bukan benci, ingat ya. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan benci dalam kita, tak boleh. Itu kalau ada dalam Matius 5 itu salah penafsiran aja dari terjemahan dari LAI. Minta maaf ya, saya pernah khotbah itu ya. Itu salah, sebenarnya tidak. Pak Bung bisa jelaskan dari ayat per ayat. Itu salah penafsiran aja, minta maaf ya, salah.
Bukan begitu bunyinya ya. Karena di Alkitab itu banyak yang dari LA itu yang bahasanya tidak sesuai dengan yang kita lihat dalam bahasa Yunani terjemahannya. Dan karena bahasa Indonesia itu banyak kurang, kosakatanya kurang sekali ya. Dan kita kalau bisa mengenal dari pohon, bisa mengenal buah itu dari pohonnya. Kalau pohonnya jelek, pasti buahnya jelek. Coba kalau kita lihat pohon dimakan hama. Apalagi contoh laki-laki terpomandi. Terus kadang mau pacaran sama laki-laki tukang mandi. Bagaimana? Pasti juga pamalas kerja, tukang tidur seperti bokeh. Baru mana mau sama laki-laki pamalas. Aduh, hidup Anda tidak akan enak. Setelah kita baca ayat firman Tuhan ya. Kalau kita lihat dalam Matius 7, kita baca sama-sama. Matius 7, ayat yang ke-17. Kita lanjut ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi karena dari buah kita bisa mengenal mereka. Jadi kalau kita bisa mengenal seorang laki-laki atau pasangan seorang perempuan, kita mengenal dari dia punya perbuatan. Kalau perbuatannya tidak suka menyenangkan Anda, sebaiknya Anda tinggalkan. Jangan lihat karena dia kaya, karena dia ganteng, poco-poco, body mulus. Jangan. Ya, perbuatan yang Anda melihat. Ini firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Sudah mulai paham ya, anak Tuhan. Jangan pacaran jangan lihat bodinya atau kesinya. Lihat hatinya. Karena hati ini melihat bahwa itulah cermin kehidupan seseorang. Ya, untuk adik-adikku, adik Ina yang masih pacaran. Yang teman-teman yang masih pacaran ya. Ya karena buah itu, pohon itu harus kita lihat. Ya itu firman Tuhan yang katakan, bukan Pak Bobo. Kita akan mengenal orang itu dari buah hidupnya. Karena terang hanya berbuahkan. Ingat ya, anak-anak terang itu yang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin, saudara. Kita lihat firman Tuhan. Kita bicara santai saya malam ini, karena cinta, jadi kita berbicara cinta dengan lemah lembut. Biasanya kan Pak Bobo kan tegas-tegas melengking. Tapi sebentar nanti kalau yang kasar-kasar, yang laki-laki, Pak Bobo keras. Ya kita baca ya. Efesus, kitab Efesus. Kita baca dalam Efesus ya. Efesus 5. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama. Saya sama-sama. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Kita baca ulang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, kalau di kepercayaan Kristen, pengikut Kristus, ya. Ini firman Tuhan yang Pak Bomom ya sampaikan. Karena terang, kita ini kan anak-anak terang. Karena Yesus adalah terang dunia. Jadi kalau anak-anak terang, yang laki-laki hari ini rubah sifat Anda, yang perempuan rubah sifat Anda. Jangan Anda sama seperti orang yang tidak hidup dalam Kristus, menjadi anak-anak gelap. Anak-anak Kristus itu menjadi anak-anak terang. Hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Itu anak-anak terang. Ini firman Tuhan katakan. Jadi jangan sampai kita melihat orang sesuatu tidak melihat dari perbuatannya. Kalau laki-laki itu buat itu berarti dia bukan anak-anak terang. Itu di setan. Tinggalkan. Kalau kita ingin mengenali hati orang, pastikan kita lihat buah hidupnya, buah perlakuan hidupnya, dari sifat-sifat dan karakternya. Betul nggak? Nah, kita coba buka ya. Oke, sudah catat ya semua ya anak-anak Tuhan. Ada duit abang sayang, gak ada duit abang. Enggak, bukan itu ah. Di komentar anak-anak Tuhan ya. Oke, kita lanjut. Ya, Amsal. Oke, Amsal ya, Amsal. Oke. Nah, kita kalau mau pacaran, kita lihat situasi dan kondisi, saling memahami satu sama yang lain ya. Jadi kita harus melihat sifat dan karakter orang-orang yang tertomandi, pamalas, ya. Jangan, kita lihat dulu. Ini firman Tuhan katakan ini. Mari kita baca sama-sama.
Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Ada singa di jalan, ada singa di lorong. Maksudnya apa saudara-saudara? Orang ini terlalu berputar-putar, baling-baling bambu. Terlalu banyak alasan saja. Kalau bilang, kenapa kau tidak mandi? Air begini, begini, begini. Air belum jalan, begini, begini. Air sudah, air belum ada. Tadi mati lampu, begini, begini, begini. Tahu toh? Ini ayat ya. Nih, lihat ini. Nah, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia beralasan, oh saya tidak mandi karena air lampu listrik mati, belum cok air. Air kering, musim kemarau. Jadi saya nggak bisa mandi, contoh itu ya. Itu orang malas, dia punya alasan terlalu banyak. Orang yang suka alasan ya. Kemudian kalau orang itu, contoh salah satu itu, dan contoh kalau kita jemput. Umpamanya kita mau ke pesta undangan atau janji teman. Reuni toh, reuni SMA. Kisah-kisah di SMA, sungguh aneh tapi nyata. Lagunya siapa itu? Zaman dulu kita ya. Obit Mesak. Terus lagunya siapa itu? Lagu anak muda. Jadul, zaman-zaman jadul itu. Ya. Jadi kita kadang-kadang itu telat dalam menjemput cewek kita. Ya, itu tanda tanya loh. Kalau cowok kita, harusnya kita sudah pulang jam 9 malam atau jam 8 malam. Contoh kita kerja di toko, supermarket atau apa. Terus cowoknya itu datang lambat. Setiap saja dia terlambat, banyak alasannya. Itu perlu tanda kutip. Nanti kehidupan Anda setelah menikah, anak satu, dia bikin terlambat waktu lagi. Bang Toyib, pulangnya, kok gak pulang-pulang? Ya, ada banyak alasan ya. Itu hati-hati orang-orang yang demikian. Untuk laki-laki, hati-hati ya, rubah sifat Anda. Jadi kita seharusnya melihat pada waktu pacaran, kita harus melihat karakter, apa upaya sifatnya. Jangan menilai justru dari uangnya. Jangan kita mau laki-laki atau perempuan jangan suka karena uangnya. Tapi kebanyakan perempuan yang suka laki-laki yang berduit sampai mau lagi dengan orang punya suami, om-om. Ya. Jadi hati-hati dalam pacaran ya, jangan sampai Anda melakukan hal yang salah ya dalam melakukan cari pasangan. Hati-hati. Dan orang yang bisa jadi besar ya, yang seperti apa? Maksudnya jadi besar itu dalam dia punya tanggung jawab dalam perbuatan, dalam percintaan. Bisa disenangi sama orang banyak, apalagi keluarga dari pasangan ya, orang yang dihargai ya. Itu biasanya kalau orang yang dihargai sama keluarga besarnya, kalau setelah melakukan percintaan, dia sopan datang ke rumah, selamat malam Om, selamat malam Pak, iya sopan. Kadang anak-anak zaman sekarang itu pacaran karena takut dia tidak datang kalau Pak Bombong dulu pacaran, minta maaf ya, saya datang ke keluarga orang, ya. Contoh istri saya ini kan orang Manado, orang tuanya di Manado, ya. Saya bertemu sama istri saya pertama saya dari Jayapura, saya naik kapal, saya turun di Biak. Saya cuma hanya melihat saja begitu, lintas lalu, tapi saya tidak goda. Nanti dia tiba di Manokwari, baru saya kenal dia, baru saya goda dia. Oh. Tapi saya langsung pertama itu saya beranikan diri, saya pamit karena dia tinggal sama kakaknya dan kakak iparnya. Saya datang ke rumahnya dengan sopan, saya beranikan diri. Itu baru namanya laki-laki gentleman ya. Jangan pacaran dari luar pagar, berteriak, Lolita, Ina, contoh ya. Ayo dong keluar kita pergi nonton yuk. Itu laki-laki gak baik. Laki-laki yang bertanggung jawab. Laki-laki yang bagus, yang sopan itu, sopan datang, shalom. Beranikan diri. Datang sopan ke orang yang calon perempuan, yang calon istri atau calon ibu dari anak-anak Anda. Datang ke rumah, jangan takut. Apapun cintamu ditolak ataupun datang, yang mencintai Anda kan perempuan itu. Anda datang, jangan patah semangat. Hati yang kuat, tunjukkanlah. Dalam percintaan itu kita berjuang. Dalam suatu kemenangan kita raya harus kita berjuang. Kalau memang kita mencintai perempuan itu, kadang perempuan itu juga tes-tes, toh? Jangan sakit hati. Biasanya perempuan bilang, saya tidak mau ada laki-laki itu. Benci-benci begini langsung jadi rindu. Ya. Jadi laki-laki itu harus datang ke rumah cewek, harus tuh
datang, ya, datang jangan dari luar jendela, panggil malam-malam lompat jendela. Itu kalau saya panak begitu sambil kartapel, kalau dia papa bilang kartapel, kita kartapel dia kaki kita, ya, itu papan curi, sama orang papan curi. Jangan ya, tidak sopan ya. Jadi sebagai orang tua juga saya ingatkan untuk ingatkan anak-anak, kalau pergaulan anak muda jangan sampai, kita kan sudah tahu kan, jaga sampai pergaulan anak muda jangan sampai kurang ajar. Kalau datang ke rumah kita tanya, anak siapa? Gereja di mana? Ini ya harus satu iman. Gereja di mana? Ayo. Terus dia dari kelakuannya kita bisa tahu kalau anak-anak Tuhan itu dia tahu. Nah, nanti yang masalah anak kita yang nanti sama orang itu, dia bisa menilai kan sendiri. Kita orang tua cuma fasilitas boleh pacaran, jangan kita orang tua, wah ini gini, jangan. Pergaulan anak muda jangan dibatasi, nanti bahaya. Nanti bisa makan hati, nanti pas dia besok keluar, dia bisa rusak lebih parah. Nanti seperti tahu toh kalau singa dalam kandang, kalau dilepas tiba-tiba, ya toh dia jadi jahat, dia bisa meraung kiri kanan. Apalagi seorang laki-laki, bahaya ya. Kita harus bisa melihat apakah orang ini yang kita mau pacari, pasangan kita ini dia benar-benar bertanggung jawab dalam hal kecil apapun. Ingat ya, anak-anak Tuhan harus cari orang yang bertanggung jawab masalah dari hal sekecil apapun. Yang kecil aja dia tidak bisa bertanggung jawab, apalagi yang besar. Karena hidup dalam rumah tangga, membangun semua rumah tangga itu tidak gampang. Kita baca ya, firman Tuhan dalam kitab Lukas. Injil Lukas 16 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Firman Tuhan sudah ingatkan kepada kita dalam apapun, dalam pekerjaan maupun dalam percintaan, dalam kehidupan hari-hari, dalam menjalankan dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita bisa menangani dalam perkara kecil, pasti bisa juga perkara besar. Tapi kalau kita tidak bisa perkara kecil, apalagi perkara besar. Paham ya? Itu firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya. Jangan kita menilai orang dari keadaan ekonominya saat Anda ketemu. Jangan kita menilai keadaan orang dari segi ekonomi pada waktu kita ketemu. Mungkin keluarganya mungkin tidak mampu ya. Jangan kita lihat itu. Atau mungkin juga laki-laki itu mungkin dia pergi ke kampus, toh, tempat kerja jalan kaki. Kita kan tidak tahu. Ya. Atau mungkin dia waktu bekerja dia tidak punya kendaraan, dia naik taksi atau busway atau apa ya. Jangan nilai dari situ. Nah, kalau anak Tuhan jangan nilai dari situ. Kemudian, saya mau sampaikan bahwa anak-anak Tuhan yang cari pasangan harus bisa melihat anak-anak Tuhan yang calon suami kita atau calon istri kita itu dalam perkara kecil saja, dia bisa tenang dalam menghadapi bersama dengan Anda. Itu berarti namanya cinta yang murni dan setia. Jangan pada waktu Anda sementara pacaran, masalah kecil sudah udah, saya nggak mau pacaran sama kamu orangnya begitu, pamannya ya. Padahal salah paham saja. Kamu orangnya begini, jangan terlalu bujuk-bujuk. Itu kayaknya dia, kalau orang yang mencintai benar-benar tidak mungkin salah paham yang kecil dia mau bikin jadi yang sangat berat. Salah ya. Ini firman Tuhan katakan. Karena orang yang memang kalau mau jadi, ini bangun rumah tangga ini perkara yang sangat besar, sangat sulit. Jadi perkara yang kecil kalau dia bisa, pasti yang besar bisa. Tapi kalau yang kecil saja tidak bisa, bagaimana nanti perkara ke depan? Pasti amburadul. Yang berikut, kalau kita sudah tahu masa depannya, ya, kita sudah tahu masa depannya kalau orang-orang yang bisa menangani perkara-perkara yang kecil dan perkara besar juga dia bisa pasti lakukan. Yang kedua,
kita harus melihat bahwa orang ini apakah dia rajin dalam hidupnya. Jangan cari orang yang pemalas kalau menjadi calon suami. Nanti dia kasih makan Anda dengan apa? Orang tua mana juga mau setuju kalau anaknya calon menantu kok tidak bekerja. Pemalas, tukang tidur, pengangguran. Siapa yang mau? Dia kasih makan anak perempuan dengan apa? Kasih makan batu. Jangan ya, cari laki-laki yang mapan lah, yang sudah kerja. Bukan kaya, mapan, yang sudah bisa bekerja untuk hidup Anda. Orang yang bertanggung jawab, dan orang yang bertanggung jawab ya, ingat. Orang yang bertanggung jawab yang kita mau pacari, itu istilahnya orang yang memang berusaha. Ya, kalau orang yang bertanggung jawab, orang yang mau berusaha, memang mau menghidupi kita. Sebagai seorang perempuan ya, coba kita perhatikan ayat ini, kita lihat dalam Amsal 12. Ya. Kita ambil baca kata-kata bijak hari ini ya, Amsal 12 dari 20 ayat 24. Nah, perhatikan anak-anak Tuhan ya. Kita harus pintar cari laki-laki atau sesama pasangan yang bisa melakukan perkara-perkara kecil dulu. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Maksudnya begini anak-anak Tuhan. Ini kenyataan yang terjadi ya. Coba kita lihat ayat ini berpamungkas ini supaya buka otak kita, supaya kita bisa berpikir ya. Contoh ini. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Maksudnya begini, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada orang pacaran sama laki-laki perempuan ini enak, manis di mulut kan. Nanti setelah kawin, laki-lakinya ini pemalas kerja. Sudah merubah, karena pacaran itu tidak baik-baik. Dia pemalas kerja karena untuk menghidupi keluarganya, apalagi sudah punya anak. Laki-laki ini cepat putus asa. Perempuan ini jadi kerja paksa, kasihan. Dia sudah tangani anaknya, laki-laki pemalas, ia menghidupi keluarganya. Apalagi laki-laki ini dia takut tegur, karena laki-laki tukang pukul. Jangan nih. Kalau laki-laki tahu kerja, ngana kalau pemalas kerja di rumah, ngana tangan ini potong dan pisau, kasih putus Jo. Percuma ngana laki-laki sudah kawin baru tidak bekerja cari uang. Alasan aduh belum terima pekerjaan. Kan bisa kerja yang lain. Ya, kan ada punya kaki, ada punya mulut, punya tangan, punya otak. Bisa kerja yang lain, bisa jadi supir kah, ojek kah, atau sewa apa bisa Anda bawa ojek atau apa tidak punya sini, udah kerja apa kah? Ikat pi buruh kasar, pi angkat kah? Tukang sapu kan bisa kan halal. Daripada Anda pancuri. Jangan ada siksa Anda. Ini firman Tuhan katakan ini. Dalam Amsal 12 ayat 24. Coba kita lihat ayat ini baik-baik ya. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kerja paksa apa? Untuk istri Anda. Anda suami itu sebagai tulang punggung. Jangan Anda hati-hati perempuan ya, cewek-cewek ini. Jangan Anda sampai kerja tiba-tiba Anda suami pemalas. Anda yang kerja sendiri. Boleh. Banyak yang terjadi, banyak. Firman Tuhan katakan bahwa masa depan orang kita lihat ya, anak Tuhan. Ya, sorry suara ya, oke, siap.
Sudah ya, suara sudah ada ya. Oke, kita lihat dalam Amsal ya, anak-anak Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa firman Tuhan katakan bahwa masa depan orang pasti malas dan miskin. Jadi anak laki-laki harus rajin bekerja. Dan orang tua kalau punya anak perempuan yang dilamar sama laki-laki, tanya dia pekerjaan apa. Itu penting masa depannya itu anak perempuan. Dan perempuan juga jangan bodoh-bodoh. So laki-laki baik tapi kalau tidak punya pekerjaan jangan. Karena masa depan suram. Kalau laki-laki suka malas. Jadi pacaran tuh baik-baik ya. Lihat-lihat dulu. Jangan cepat cinta-cinta nafsu. Makanya jaga diri baik-baik. Kita lihat ya. Firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat yang ke-30. Aku melalui ladang seorang pemalas, perhatikan, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Di sini jelas bahwa firman Tuhan katakan bahwa orang yang pemalas cuma tahu tidur makan tidur kayak bokeh, jangan ngana cari laki-laki begitu dah. Pamalas kerja, pamalas mandi lagi. Bukan Pak Bobo hakim. Tidak, ini firman Tuhan katakan. Kau lihat ya, anak yang di Surabaya itu yang tadi Pak Bom ya. Kau bilang Pak Bom bilang bicara-bicara kasar-kasar. Ini bukan kasar, ini firman Tuhan. Bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Ya, Anda harus paham ya. Ini saya harus sampaikan firman Tuhan ini. Jadi kalau orang pamalas, ngana jangan cari tuh laki-laki pamalas ya. Orang Manado bilang subisai le, jelek kelakuannya ya. Subisai le, nyanda tahu mandi le. Siapa yang kita ngoni pasuka pangoni? Ngana pemuka ne nyanda bakurus le. Ya, supaya malas itu, hati-hati. Jadi kita harus bisa mengenal dari buah kehidupan orang itu. Bisa nilai dari situ ya. Itu yang paling terpenting dalam hidup. Pasti dalam pacaran itu pasti ada bertanya, apa sih yang paling suka, yang kita paling suka atau sayang sama orang itu, apa yang paling suka? Karena apa yang paling penting bagi dia, itu yang biasanya, ingat ya, apa yang paling terpenting bagi dia, itu biasanya yang dia cari dari kita. Biasanya kalau kita pacaran tuh, kita harus mengerti orang itu. Apa yang terpenting dari dirinya, dia pasti apa untuk berguna bagi diri hidup kita. Betul nggak? Kalau negatifnya, oh dia mau cinta saya karena dia mau saya punya tubuh saja. Laki-laki kurang ajar. Tinggalkan dia. Tapi kalau dia mau dengan kita punya hati, dia sayang dengan tulus cinta. Aduh, hatiku berbunga-bunga di mana-mana. Itu bagus. Dia tiap, apalagi kalau laki-laki dia tangan tuh tidak lari-lari kiri ada kayak tangan-tangan ular toh. Kalau pacaran sama laki-laki baru dia tangan sudah ular sawah, terus yang perempuan lagi subakatan leh. Jangan. Itu bukan laki-laki mau suami istri. Besok-besok so kawin, so bunting, syukur juga kalau dia bertanggung jawab. Kalau dia lari kasih tinggal pangana, kemana kau sayang? Dulu kau bilang kau cinta, kau sayang saya, sekarang kau sepak saya. Ada pesusah. Jangan baik-baik ya. Jadi jangan terlalu dengar laki-laki omongan apa namanya, Ibu Ina bilang apa nih, adik Ina bilang gombal, rayon gombal. Aduh, wajah membulat bagaikan buah giawas, jambu ya. Rambutmu panjang bagaikan daun tebu. Jadi jangan sampai kita pacaran itu yang aneh-aneh. Ya. Jangan sampai orang yang mau kawin juga mau minta keturunan saja. Seperti tadi Pak Bom sampaikan. Langsung tiba-tiba setelah Anda kawin tidak punya keturunan, Anda ditendang.
ya, untuk bercocok tanam saja. Ya, hati-hati. Kemudian, kalau orang cinta karena uang atau menikah karena uang, hati-hati. Jangan mengenal orang kayak begitu. Saya ingatkan untuk anak perempuan, kalau Anda mungkin orang sukses, orang tua sukses, apalagi ibu siapa kemarin, saya nggak usah sebut nama ya, apalagi Anda orang dari jomblo lama, sudah sukses, terus ada laki-laki yang suka lihat Anda, lihat dulu karakternya. Biasanya anak-anak cewek yang biasanya sukses, mereka tuh sangat baik, bisa menilai. Tapi kalau laki-laki yang sukses, biasanya boros. Tapi kalau laki-laki yang eh, kurang ajar, terus mau sama anak perempuan yang ini, hati-hati ya. Bisa saja dia bisa modus. Dia bisa, karena uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Dia bisa kuras Anda, ya hati-hati ya perempuan ya. Anda kalau sudah mapan, tiba-tiba ada laki-laki yang mau pacaran karena dia membawa tampangnya, jangan lihat tampangnya, jangan. Lihat dulu dia sayang keluarga Anda, sayang Anda. Terlebih sayang keluarga Anda dulu, baru Anda. Nilai dari situ, hati-hati ya. Ini laki-laki ini bahaya. Firman Tuhan katakan, mari kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama dalam, ini surat Paulus kepada Timotius. Kita baca dalam 1 Timotius, oke. 1 Timotius 6, ayat yang ke 10. Nah, ya, saya kasih tanda ya. Kalau warna kuning katanya kurang terang ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, uang adalah akar dari segala kejahatan. Kita kalau lihat di televisi, ya, banyak orang, laki-laki pacaran dan perempuan, dia ngambil HP-nya, ambil motornya, dia lari atau dia bunuh perempuan itu, ya kan? Kita lihat berita. Jangan sampai ada orang Kristen yang begitu ya. Ingat, bertekunlah, berdoa, rajin baca firman Tuhan, biar Anda takut akan Tuhan. Haleluya. Saya percaya dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan diberkati, jangan sampai Anda melakukan hal-hal yang di luar keinginan Tuhan. Haleluya. Saya percaya. Orang yang cinta uang itu biasanya mencintai dirinya sendiri. Betul nggak? Orang yang mencintai uang. Dia tidak cinta perempuan. Atau dia cinta laki-laki. Yang penting, saya kawin dan kau sakuras kau uang habis-habis. Hati-hati. Hati-hati lah pasangan ya. Karena orang yang biasanya cinta uang itu dia tidak mencintai orang. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Dan jadi apa? Jadi budak daripada uang itu. Ya, dia bukan jadi budak dari calon suaminya, maksudnya jadi bukan budak tapi jadi calon mencintai suaminya atau calon mencintai istrinya. Tapi dia jadi budak uang itu. Cuma dipikirnya uang, uang saja. Kalau orang Manado bilang, dia cuma pikir kita pedoi dan tadi ya berbicara ya, ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Ada uang, Ina disayang. Tidak ada uang, Ina dimarah. Gitu maksudnya. Kita baca firman Tuhan, mari. Kita buka dalam 2 Timotius. 2 Timotius 3, ayat yang kedua. Okay. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Yang dimaksudkan agama ini ajaran Kristus. Ya, sesuai dengan di LAI, mereka tulis agama. Tapi kalau dalam tulisan bahasa Yunani itu adalah ajaran Kristus. Ya. Jadi kalau orang yang cinta uang, dia tidak mempedulikan lagi. Jadi hati-hati ya anak-anak Tuhan. Nikah sama orang yang cinta uang, pasti Anda sengsara. Telinga ini panas terus.
Ngana pe gaji sudah 2 juta, contoh. Gaji 2 juta tidak sampai 1 minggu, karena ngana pe perempuan itu dicinta uang. Dia macam-macam, karena mau ikut hidup yang mewah, dia tidak melihat dari keadaan ekonomi, tidak saling mengerti. Bahaya. Kemudian begitu terbolak balik. Laki-laki tukang pamabok, ada 2, istri kerja juga, istri kerja, terus istri jadi sengsara ya, jadi kerja tadi ya, kerja paksa tadi. Saya sampaikan ayatnya, jadi hati-hati dalam memilih pasangan, dalam membangun rumah tangga itu harus memang kita jeli. Bagaimana kita bisa mengenali hati orang? Ya, bagaimana kita bisa mengenal hati orang? Dengar apa yang keluar dari mulutnya ya. Jadi kalau kita bisa mengenal hati orang itu, kita lihat dari perbuatannya, dari mulutnya juga. Ya, firman Tuhan bilang, ya, firman Tuhan katakan dalam firman Tuhan bahwa ucapan mulutnya meluap dari hati. Tadi kita udah baca sama-sama ya, bahwa ucapan yang keluar dari mulutnya adalah meluap dari hatinya. Kalau kita mau mengenali hati orang itu. Nah, yang pertama kan tadi kita sudah sampaikan bahwa Pak Bobo sudah baca ayat melihat dari buah, ya, dalam Injil Matius tadi Pak Bobo sampaikan dan Injil Lukas melihat dari buahnya. Yang kedua itu dengar dari apa yang keluar dari mulutnya, dan kitab Amsal tadi sampaikan dalam Lukas juga, dan pembenaran ya, tadi sudah sampaikan ayatnya banyak. Maka waktu kita itu pada waktu kita berpacaran anak-anak Tuhan ya, kita harus PDKT, kita harus ngobrol saja. Pacaran tuh nggak usah kita berjalan kiri kanan. Pacaran di rumah, yang namanya kalau calon suami istri yang baik itu pacaran di rumah perempuan. Kalau mau ajak-ajak ini ya, kalau perempuan suruh orang tuanya, ayo mari kita pergi nonton bareng. Mesra-mesra kan pacaran itu kan bukan untuk mau, bukan apa, itu pacaran cinta nafsu itu. Sayang itu sun kini, kan calon istri kita, kita sayang, kita jaga, kita tulus. Jangan anak-anak sekarang, dia raba, dia jama. Aduh, jangan ya. Kalau kita cinta sama perempuan yang kita, jangan ikut-ikut kata-kata pepatah yang jorok. Kawin urat dulu baru kawin surat. Itu kata-kata kurang ajar itu. Jangan ikuti ya. Jangan. Itu bukan tidak dengan firman Tuhan. Itu kata-kata setan. Kita baca dalam Matius 12 ya tadi. Kita baca ya, Matius 12, kita perhatikan. Matius 12 Matius 12 ayat yang ke-35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendarahannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbenarannya yang jahat. Nah, di sini jelas bahwa orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari hati yang jahat. Jadi kita bisa tahu hatinya lewat mulutnya, ya. Apakah perkataannya itu kotor? Kalau orang punya perkataan kotor, pasti hatinya kotor. Dan pasti juga pikirannya kotor. Kalau perkataannya kasar, kalau perkataannya kasar dan pahit, menyakitkan, pasti hatinya itu orang yang pernah sakit hati. Dan ada punya akar kepahitan. Dan dia punya tujuan lain dari tujuan yang Anda ingin rencanakan. Dia ingin mengecewakan Anda. Dia ada balas dendam atau apa. Ingat, perbuatan dan perkataan pacaran itu tidak gampang loh. Ya, biasanya orang yang begini, ya, saya kasih tahu ya, biasanya orang yang begini, yang berbuat kotor, perkataan kotor, hatinya kotor, biasanya ada akar pahit, yang bisa tukang pukul perempuan, ya. Biasanya orang begini tuh ngomongnya selalu yang enak-enak. Betul nggak? Orang-orang yang begini biasanya ngomongnya mulut enak, manis manja sekali. Lebay lah, kalau terlalu inilah. Baru orangnya itu suka menghakimi orang. Ya, contoh, kalau umpamanya dia ngomong orang, dia balas. Kau tunggu ya, sebentar saya balas lu. Nah itu. Lihatnya kalau Anda punya pacar, ada yang keras kepala, ingatkan dia. Jangan sampai dia membalas kejahatan dan kejahatan. Tuhan Yesus tidak mengajarkan demikian. Ya.
Kita baca dalam, sebentar ya. Nah, saya lihat dulu, saya tiba-tiba ingat ayat. Nah ini, kita buka dalam Mazmur 1 ya. Saya ingat tiba-tiba. Oke. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 1 ayat 1 ya. Oke, kita baca sama-sama firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, jangan kita bergaul mau pacaran sama orang yang suka duduk dengan tukang pencemooh. Jangan ya. Mulut kotor. Tukang menghakimi. Bilang, saya benci. Seperti orang dari Surabaya ada bel-bel ke saya. Bilang, saya benci Pak Bom. Karena Pak Bom mengajar salah. Kok benci saya? Ben, kan? Kok siapa? Tuhan Yesus ada ajar kebencian. Kan? Dia memang orang Kristen ya, cara bicaranya orang Kristen. Cuma Kristen KTP. Ya, Anda saya tunggu sebentar dialog sama saya, kita bahas Alkitab ya. Saya tunggu karena di sini hanya jawab. Kalau Anda tidak jawab, langsung saya blokir nomor Anda. Saya hilangkan Anda daripada Anda menjadi batu sandungan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, karena Anda tidak layak. Ya, bukan tidak layak, tapi Anda tidak layak untuk ada di pemberitaan firman Tuhan. Oke, kita lanjut. Kita jangan bergaul cari pacaran sama orang yang suka memuji dirinya sendiri. Ya, anak-anak Tuhan, Pak Bomo mengingatkan bahwa jangan kita mau pacaran sama orang yang tinggalkan dia kalau dia mulut besar, suka memuji dirinya sendiri, istilahnya mulut besar. Kita tahu bahwa orang-orang begini nih tinggi hati. Ya, orang mulut besar, orang sok tahu padahal tidak tahu apa-apa ya. Kayak Anda yang di Surabaya tuh ya, mau protes-protes pengajaran Pak Bombo, padahal nanti sebentar masuk saya undang ya. Jangan. Kalau Anda protes hamba Tuhan, jangan. Anda bilang benci Pak Bombo, kelakuan Pak Bombo. Ya kau masuk, saya mau lihat. Kau sebentar, ya ini cuma untuk orang pacaran juga ya. Ingat, kalau ada orang yang suka memuji calon pasangan Anda, suka memuji diri sendiri, kemudian bermulut besar, tidak tahu apa-apa, tong kosong bunyi nyaring, itu orang yang kelihatan tinggi hati. Baik secara firman Tuhan, baik secara perbuatan hari-harian, maupun baik secara dalam percintaan. Orang yang biasanya begini biasanya mulut besar, tapi karyanya kecil. Karyanya kecil apa? Contoh pemberitaan firman Tuhan. Dia tidak mau pergi cari jiwa-jiwa, dia pergi usil saja. Orang-orang pendeta-pendeta, hamba Tuhan, dia pergi masuk di gereja, dia bilang, ini khotbahnya jelek, begini. Itu orang yang mulut besar, tong kosong, bunyi nyari, dan dia punya karya tidak ada, dia tidak cari-cari jiwa. Dia cuma tahu hanya protes-protes hamba Tuhan yang di dunia apologet. Dia cuma, kau punya pengajaran salah, kok begini. Itu orang yang bodoh dan botol. Dia marah, saya bilang botol. Anda tidak baca, nanti masuk, saya tidak kasih ayatnya ya, supaya Anda tahu. Ya? Supaya Anda paham. Botol itu apa? Itu firman Tuhan kepada siapa? Ya? Orang yang mulutnya terlalu kotor, pasti pikirannya dan hatinya kotor. Betul nggak? Kalau orang yang mulutnya kotor, pasti pikirannya kotor. Pak Bombong, ada firman Tuhan, mari kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 8. Kolose 3 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kalau orang kurang ajar, saya thank. Tapi saya tidak pernah katakan bahwa Anda binatang, ya, kadang-kadang binatang tersebut. Tapi kalau perbuatan Anda seperti babi, itu ada dalam firman Tuhan. Ya. 2 Petrus 2 ayat 22. Anjing kembali kepada buntanya, babi kembali kepada keubangannya. Kita harus ingat bahwa perkataan adalah taburan. Kalau kita mengeluarkan kata adalah taburan, bisa taburan kasih, taburan masa depan, ya.
Kita punya perkataan perbuatan itu orang bisa tahu, perbuatan tingkah laku dengan perkataan orang bisa menilai. Apakah orang ini layak diikuti atau tidak? Apakah orang ini cukup mapan untuk kita atau tidak dari perkataannya, perbuatannya. Ya, jadi menentukan pada waktu kita pacaran bisa melihat dari bahwa orang ini memang taburan bagi masa depan kita atau enggak, atau masa depan ini kita kan ditentukan dari apa yang keluar dari mulut kita, benar nggak? Jadi kalau perkataan kita kotor, jelas nanti perbuatannya hancur. Oh ini begini, tukang marah-marah, oh apa, tukang Buffett orang Manado bilang, Buffett, Carlota, nah. Kita lihat kan. Tapi kalau Buffett yang bagus, berarti kita mendapatkan berkat. Pintar berbicara, berbeda ya. Orang yang mulut besar tapi dia berkualitas bagus. Tapi kalau mulut besar tapi tong kosong tidak punya karya, itu namanya tong kosong bunyinya nyaring. Dang 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 dang. Ya kayak orang yang tadi bilang aku dari Surabaya ya. Anda ya. Anda ditugaskan Tuhan itu, saya tanya, perintah agung itu ada berapa? Dia nggak tahu, nggak jawab. Kasihan ya. Baru mau ajar-ajar hamba Tuhan ya. Nah, kita buka di sini ya. Kita buka dalam firman Tuhan dalam Amsal 18. Kita buka dalam Amsal 18 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ya. Kalau perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Maksudnya begini saudara-saudara. Coba kita lihat anak-anak Tuhan. Dia karena pintar, berbicaranya bijak. Contoh kalau dia ada interview di kantor. Ya toh? Dia pintar berbicara sama orang pada waktu interviewnya. Dia diterima pekerjaannya. Sesuai dengan ijazahnya dia udah pintar, diterima. Kemudian ada juga orang yang mungkin pergi sales ya. Aduh pak ini lo beli ini, barang ini bermutu bagus. Dia tidak tipu-tipu, dia jujur. Barangnya pasti dibeli, pintar ngomongnya. Istilahnya kalau saya bapak bilang jual jamu. Dia pintar berbicara. Tapi berbicara pintar dengan kejujuran. Jangan orang yang pintar tidak jujur, itu hati-hati. Ya, lihat karakternya. Memang lidah tak bertulang. Pak Dhani punya bahasa ya. Untuk Pak Dhani ya. Lidah tak bertulang. Nah, anak-anak Tuhan yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada orang yang tidak pintar di dalam membangun suatu hubungan. Tidak pintar membangun dalam suatu koneksi, apapun dalam pekerjaannya, itu orang yang bermalas-malasan ya. Dan orang itu pasti bermasalah dalam kehidupannya. Dalam membangun usaha ke depan, dalam usaha membangun rumah tangga, atau dalam pekerjaan. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Pacaran boleh, tapi kita harus saling mempelajari satu dengan yang lain. Terutama jauhilah namanya cinta nafsu itu. Atau Anda mau digunakan sebagai cocok tanam aja. Kita perhatikan bahwa mulut orang yang perkataan dengan seorang, orang perkataan yang kasar atau apa ya, kelihatan pada karakternya. Orang yang baik, biasanya perkataannya itu selalu baik. Ya, orang yang baik, biasanya perkataannya selalu baik. Kita buka dalam, area sedikit lagi ya. Amsal 11 ayat yang ke-9. Oke, kita buka. Nah, kita baca sama-sama ya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Perhatikan ayat itu. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Orang yang jahat, yang cuma cari uang, peras Anda, berbuat jahat, cuma menikmati tubuh Anda, itu orang fasik. Dia hanya mengambil kelebihan Anda, dia memanfaatkan tubuh Anda, memanfaatkan harta Anda. Hati-hati. Ya, nih. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Dia membinasakan. Tetapi orang yang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Jadi kalau Anda memang orang yang benar, Anda diselamatkan karena Anda punya pengetahuan. Oh, orang ini kurang ajar. Dia mau suka sama saya karena mau saya punya harta. Mau kurang ajar karena dia mau orang itu busnya. Dia jama.
kurang ajar, laki-laki kurang ajar. Jauhi dia, itu sifat bercocok tanam. Ya, bukan anak-anak Tuhan itu, jauhi dia. Ya, kasih dia sadar dulu. Udah perlu lapor ngana pe om kah, atau ada piaraan di rumah, kalau datang ke rumah sudah kurang ajar toh, suruh joki kah, bleki kah, kejar dia. Biar dia lari, jangan datang ke rumah, ada laki begitu kurang ajar dia, masih lari kejar yang anjing. Biar anjing kejar dia sudah. Oh, bukan deh Pak Bom cuma main saja, bicara saja. Jangan itu bahaya, anak kena undang-undang itu, jangan itu maksudnya toh, supaya ngana di rumah jangan tegang, tawa sedikit dong. Nah, kita lihat lagi Amsal 24 ya. Baca sama-sama Amsal 24. Kita belajar ya, malam hari ini memang penting untuk pembelajaran kita untuk dalam membangun suatu rumah tangga, pacaran, khusus anak-anak muda. Ya. Kita baca. Di ayat 28 ya, 28. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia, aku membalas orang menurut perbuatannya. Nah, jadi jangan kita menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. Nah, jadi kalau umpamanya dalam pacaran, terus lihat pasangan Anda. Kadang kalau pasangan Anda suka menipu, dia tidak lihat, dia bilang, dia lihat. Sayang, tadi kamu lihat gak? Orang di sana ada begini. Terus dia bilang, saya lihat. Padahal Anda lihat tadi dia ada di sana. Contoh saja telepon. Sayang, kau ada di mana? Oh, saya masih di rumah. Atau saya masih di kantor. Padahal teman Anda ada melihat Anda. Pacar Anda di mall. Lagi berdua dengan perempuan lain. Sakit. Jangan Anda kalau begitu langsung Anda masuk, oh ya maafkan. Jangan. Maafkanlah aku. Aduh, kasihan kasih tinggal jo laki-laki itu Atau kasih tinggal jo perempuan materialistis Sama toh? Sama jangan ya. Firman Tuhan katakan bahwa jangan kita malas ya. Janganlah kita malas, bermalasan. Dan juga firman Tuhan katakan bahwa apabila suatu kejahatan, jangan dibalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, ingat, kalau firman Tuhan katakan jangan kita balas kejahatan. Kalau orang berbuat jahat sama kita, jangan kita balas. Tinggalkan saja. Biarlah nanti Tuhan yang berperkara dalam hidupnya. Kalau kita mau lihat baik tidaknya hati orang, ya, lihat bagaimana ucapannya. Ya, anak-anak Tuhan. Bagaimana kalau kita mau lihat dari anak-anak Tuhan, kita lihat dari ucapannya. Ketika dia berbicara, kita lihat perkataannya, ya. Kita jangan lihat orang, jangan kita cari pasangan yang suka ngoceh, kemudian cari pasangan yang suka berkelahi, dalam arti berkelahi, sok-sok diri, jago, tinggi diri, baru suka, contoh ya. Yang kita cari perempuan yang, kita jangan cari laki-laki yang, kalau dia untuk sebagai pelindung kita nggak apa-apa, tapi kalau yang suka ngoceh, suka ajak-ajak berkelahi, jangan ya, nanti Anda sasaran juga, dapat pukul juga. Karena Pak Momo sampaikan bahwa sudah di penghujung ya, sudah Pak Momo malam hari ini khotbah, sudah saling mengingatkan bahwa Pak Momo kerja sendiri di studio jadi. Oke, baik. Tadi Pak Bomom sudah mengingatkan bahwa judul perikop malam hari ini adalah cinta yang tulus, cinta yang tulus pasti berbahagia. Cinta yang murni itu pasti teruji. Pasti teruji. Jadi ujilah dalam percintaan Anda, dalam PDKT, ujilah pasangan Anda. Pasangan Anda kita harus menguji ya, supaya kita bisa dalam hidup masa depan itu berbahagia. Karena tadi ayat per ayat Pak Bomom sudah kasih penguatan
Supaya nanti yang tadi Anda catat, Anda belajar, Anda lihat lagi, biarlah firman Tuhan itu menjadi pegangan, pedoman dalam hidup kita. Bahwa orang-orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Ya, orang-orang yang membawa damai. Karena kita ini anak-anak Allah, sesuai dalam Yohanes 1 ayat 12, Galatia 4 ayat 6, Wahyu 12 ayat yang Wahyu 21 ayat yang ke-7. Ya. Kita telah menang, kita menjadi anak-anak Allah. Jadi Allah sendiri menjadi Bapa kita. Jadi anak-anak Tuhan, saya mengingatkan bahwa sebagai anak umat orang Kristen, carilah pasangan yang seiman, punya kasih. Jangan cari pasangan, dan kalau ada laki-laki yang tukang pukul, saya ingatkan bahwa nanti kau akan ditegur oleh Tuhan. Mau pilih mana? Pak Bom yang tegur atau Tuhan yang tegur? Kalau Pak Bom yang tegur, tidak berdaya. Tapi kalau Tuhan yang tegur, jangan sampai Tuhan tegur Anda. Kalau anak-anak Tuhan yang suka ribut, tukang cerewet, yang hanya memanfaatkan situasi dalam keadaan atau dalam ini, tinggalkan. Ya, sifat-sifat itu tinggalkan. Anak-anak Tuhan tidak mengenal hal-hal yang demikian. Kemudian, Pak Bomo mau sampaikan bahwa dari situ kita bisa tarik garis. Kalau Alkitab itu benang merah yang tidak bisa terputus. Jadi kalau selama kita PDKT, bisa kita tarik benang lurus. Bahwa seperti apa isi hatinya. Jangan mudah dengan jatuh cinta supaya kamu tidak sakit hati. Cinta yang memang benar-benar, cinta tulus, cinta yang murni, pasti kita berbahagia. Pasti dalam suatu rumah tangga, Anda menaungi rumah tangga, pasti ada ribut-ribut kecil. Tapi karena satu jadi api, satu jadi air. Jangan api ketemu api, pasti berantakan. Ingat, tidak ada perceraian dalam rumah tangga kekristenan. Karena firman Tuhan katakan, aturan ya. 1 Tesalonika, Pak Bo masuk angin ya, kalau kurang tidur. 1 Tesalonika 4 ayat yang keempat, dan Pak Bobo baca langsung sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan. Ingat, hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Dalam Malaki 2 ayat 14 sampai 16. Tuhan menjadi saksi antara kalian, masa percintaan kalian masa muda. Jadi anak-anak Tuhan, pada waktu kalian pacaran, Tuhan melihat kalian. Ya, Tuhan melihat kalian dan Tuhan merestui sehingga kalian sampai di pelaminan dan kalian membangun suatu rumah tangga. Dan hamba Tuhan tinggal menabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anda diberkati dan hidup Anda pasti hidup dalam kedamaian, penuh sukacita, dan kedamaian dengan tumbuh benih-benih cinta yang kalian berdua inginkan dan ada buah cinta. Dan orang Kristen tidak mengenal keinginan nafsu untuk bercocok tanam dalam membangun suatu rumah tangga seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-5. Orang Kristen tidak mengenal perempuan atau laki-laki
hanya untuk pelampiasan nafsu. Karena perkawinan kudus disaksikan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Shalom Maranatha. Jumpa lagi dan mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur di malam hari ini kami telah menerima banyak firman Tuhan. Isi hati Tuhan, biarlah kami sebagai pasangan muda-mudi yang akan membangun suatu rumah tangga, Tuhan jaga, Tuhan lawat mereka. Anak-anak Tuhan yang ingin membangun rumah tangga, biarlah Tuhan selalu pimpin kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap ada di jalan-Mu Tuhan. Dan mereka takut akan Engkau. Biarlah mereka selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan mereka berkenan. Dan mereka menjadi anak-anak yang menang. Dan Engkau menjadi Bapa bagi kami semua. Kau berfirman dalam Wahyu 27. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Kau berfirman dalam Wahyu 21 ayat 7. Apabila engkau telah menang, engkau menjadi anak, aku menjadi Allah. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kami telah menang, kami telah diberi kuasa. Biarlah pada waktu kami, anak-anak-Mu, melakukan PDKT, pacaran, hubungan, satu sama lain, ingin mempelajari karakter, sifat, biarlah Tuhan turun campur tangan dalam anak-anak Tuhan. Biarlah segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat, nafsu dari setan, kami tolak, kami tingking dalam nama Yesus. Biarlah cinta kasih anak-anak Tuhan, cinta secara murni dan tulus. Biarlah firman Tuhan berkenan kepada anak-anak dan kami semua menerima. Sebagai orang tua, kami boleh bangga kepada anak-anak kami dan mereka sampai ke pelaminan dan mereka membangun rumah tangga. Dan berkati anak-anak Tuhan, karunia mereka dengan kasih, buah kasih mereka dan menerima buah dari kasih percintaan mereka. Kami percaya Bapa, di malam hari ini kami semua berdoa dan kami memohon Tuhan, Engkau selalu berkati anak-anak Tuhan yang haus akan firman, yang nonton siaran live maupun siaran ulangan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Kami telah menerima isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin.